Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pada hari ini kita tuh akan memaparkan, presentasikan suatu presentasi yang sangat menarik gitu, yang sangat penting. Ini tuh terkait mengenai strategi dan juga prediksi tentang bisnis. Nah, di sini tuh kita bakal dijelasin bagaimana data historis kita sebelumnya itu bisa membantu kita untuk memprediksi kinerja kita di masa depan. Nah teman-teman, perkenalin, nama saya Nana Pauli Hasbia dengan yang belakang 281. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 MN25C, kemudian Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah di sini ada PPT hasil pembuatan dari kelompok 2 mengenai materi prediksi penjualan kelapa parut pada periode 5 sampai 11 November menggunakan metode direct hitung. Nah, ini adalah mata kuliah matematika ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Yati Nurlianawati yaitu Magister Manajemen. Nah, kemudian sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan kepada kalian anggota dari kelompok 2. Nah, di sini ada dia Hanifanta Erlangga Putri dengan NIM belakang 301 sebagai pembicara pertama yang akan menjelaskan mengenai kasus yang kelompok 2 ambil untuk penelitian. Kemudian anggota kedua itu ada saya sendiri yaitu Nana Pauli Hasbia dengan NIM belakang 281 yang akan menghitung dan juga menjelaskan hasil prediksi minggu ke-6 menggunakan metode direct hitung. Kemudian di sini ada Ulan Zahrotul Uyun dengan NIM belakang 257 yang akan menjelaskan mengenai pembahasan. Kemudian selanjutnya ada Kak Indi Al-Maulidia dengan yang belakang 310 yang akan menjelaskan dan juga menyimpulkan penelitian kita pada kali ini. Dan yang terakhir ada Siswi Indriani dengan NIM belakang 277 yang akan memberikan saran baik itu kepada pemilik toko maupun kepada metode yang kita gunakan dalam menghitung yaitu direct hitung. Kemudian di sini ada kasus. Nah ini akan dijelaskan oleh Kak Dea Hanifanta Erlangga Putri. Kepada Kak Dea, saya beri waktu. Nah teman-teman, saya dari Erlangga Putri yang akan menjelaskan kasus tersebut. Kasus yang diangkat oleh kelompok 2 yaitu mengenai penjualan kelapa parut pada toko sembako milik Ibu Aci Juarsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akumulasi peramalan direct hitung barisan aritmatika yang berasumsi pertumbuhan linear yang dalam memprediksi penjualan tersebut. Analisis ini dimulai dengan mengamati perbedaan dari pola penjualan kelapa parut dalam waktu 5 minggu. Kemudian dilanjutkan dengan perbandingan data hasil minggu ke-6 sebenarnya dengan hasil perhitungan minggu ke-6, sehingga kita dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penjualan pada usaha tersebut. Selanjutnya ini ada identitas UMKM tersebut. Nama usahanya itu toko sembako milik Ibu Aci. Pemiliknya itu ada Ibu Aci Juarsi yang tahun berdirinya itu ada 1987 yang mempunyai 2 karyawan. Jenis usahanya ini pedagang eceran yang beralamatkan di Jalan Proklamasi Gang Pasar Baru, RT 23 RW 05, Kecamatan Kalangsari, Kecamatan Mas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Bentuk usahanya ini sembako. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Dea yang telah memaparkan mengenai kasus penelitian dan juga identitas UMKM. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebetulan saya sendiri, saya di sini akan menjelaskan mengenai perhitungan dan juga hasilnya. Nah, sebelum ke perhitungan kita tuh harus punya data dasarnya dulu. Data dasarnya dari mana Kak? Karena ini adalah prediksi penjualan, maka kita harus punya data sebelumnya gitu, minggu-minggu sebelumnya. Di sini saya mengambil data penjualan kelapa parut dalam periode mingguan selama 6 minggu. Jadi setiap minggunya kita catat penjualannya berapa. Nah, di sini terhitung minggu pertama itu menghasilkan atau menjual sebanyak 532 buah. Kemudian minggu kedua yaitu 518 buah dan begitu pun dengan minggu-minggu selanjutnya gitu. Nah ini selama 5 minggu kita catat secara manual, kita melalui wawancara pihak atau pemilik tokonya gitu. Nah kemudian data apa sih yang kita gunakan untuk perhitungan metode direct hitung? Nah ini di bawah ini jumlah per minggu
sih penjualannya gitu. Oke, kita akan lanjut ke perhitungan data hitung. Nah, oke teman-teman, kita akan memasuki proses menghitung gitu ya, menghitung data mentah tadi merupakan data mentah. Nah, seperti yang saya bilang bahwa kita akan menggunakan data itu untuk perhitungan selanjutnya, yaitu menggunakan deret hitung. Di sini sudah saya tuliskan ada beberapa rumus-rumus deret hitung, dari mulai rumus suku ke N, rumus jumlah N suku pertama. Kita akan menggunakan dua rumus ini. Ditambah mungkin nanti ada rumus B gitu, rumus selisih. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk step pertama kita tuh harus punya data dasar dulu, data dasar. Ya tadi data dasar yang kita udah punya yaitu jumlah penjualan dari minggu pertama sampai minggu ke-5. Kita tulis penjualannya. Minggu pertama tadi kita ini proses pertama yaitu menentukan dan menganalisis data ya. Menganalisis data. Tadi datanya yang kita punya itu di minggu pertama ada 532, kemudian di minggu kedua 518, kemudian di minggu ketiga ada 539, 560, dan yang terakhir minggu kelima yaitu 570. Nah, setelah ini mau kita apakan ke datanya? Yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu mencari B. B itu adalah selisih. Kedua itu kita mencari B, mencari selisih. Nah, gimana sih Kak cara selisih? Selisih. Mencari selisih umumnya rumus B itu sama dengan UN diambil UN min 1. Berarti cara hitungnya ini 518 diambil 532, yaitu berarti selisihnya min 14. Selanjutnya 539 dengan 518 itu hasilnya 21, selisihnya 21. Kita lanjutkan sampai habis. Ini 21, ini min 14. Nah, kemudian selisih-selisihnya ini kita masukkan ke B. B berarti sama dengan jumlahkan ya, jumlahkan. Min 14 ditambah 21 ditambah 21 ditambah min 14. Nah, kemudian kita bagikan dengan sukunya. Di sini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Berarti kita bagi 4. Nah, kita jumlahkan min 14 tambah 21 tambah 21 ditambah min 14. Hasilnya itu 42. 42 dibagi 4 sama dengan 10,52. Nah, berarti kita udah tahu B-nya itu adalah 10,5 buah. Nah, 10,5,2 itu adalah rata-rata. Kita asumsikan adalah rata-rata per minggu itu bertumbuh sebanyak 10,5 buah gitu. Jadi selama per minggu dilanjut minggu-minggu selanjutnya itu pertumbuhannya itu 10,5 buah gitu. Jadi setiap minggunya bertambah 10,5 buah, bertambah lagi 10,5 buah seperti itu. Nah, gunanya B ini untuk apa sih? Ini tuh untuk mengetahui apakah penjualannya itu tumbuh atau berubah gitu. Nah, ketika kita sudah tahu B ini itu apa, maka kita bisa lanjut dengan perhitungan ke rumus suku N. Nah, rumus suku N ini kita pakai untuk memprediksi berapa sih penjualan di minggu ke-6 gitu totalnya. Tadi kan di minggu ke-5 totalnya itu sebanyak 574. Nah, kita tuh pengen tahu di minggu ke-6 tuh berapa sih. Kita bisa menggunakan dengan rumus suku N. Kita pakai di sini rumus suku N-nya 3. UN sama dengan, ini bisa UN bisa FN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Kita masukkan. Nah,
deret hitung di minggu ke-6 gitu. Ini kita asumsikan bahwa di minggu ke-6 itu menurut metode deret hitung itu diprediksi sebanyak 584,5 buah yang terjual. Nah, gimana kalau misalnya kita harus menghitung, kita pengen tahu prediksi penjualan kumulatif semuanya dari minggu 1 sampai minggu ke-6. Nah, itu kita bisa gunakan dengan rumus jumlah N itu pertama, menggunakan JN ini. Nah, kita lanjut menghitung dengan rumus JN N per 2. Kita masukkan ke sini ya. Ini cara membuat. Kita masukkan JN sama dengan N per 2 dikali H ditambah SN. Seperti tadi, N-nya itu karena kita mencari minggu ke-6, kita tulis ganti N-nya menjadi 6 per 2, terus dikali dengan A. A seperti tadi yaitu 532, A itu adalah pokok pertama. Kemudian ditambah dengan SN. Nah, SN yang kita dapat adalah 584,5. Masukkan. Kita hitung 532 ditambah 584, hasilnya adalah 1116,5. Dikali dengan 6 bagi 3 yaitu 3. 6 bagi 2, sorry, 6 bagi 3. Nah, itu akan menghasilkan 3.349,5 buah. Nah, dari menggunakan rumus JN ini, maka bisa kita asumsikan bahwa prediksi kumulatif penjualan dari minggu 1 sampai minggu ke-6 itu sebanyak 3.349,5 buah. Nah, ini adalah cara penghitungan menggunakan deret itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang data nyatanya gitu. Apa yang terjadi sebenarnya di data lapangan gitu di minggu ke-6. Apakah prediksi menggunakan deret hitung ini sesuai dengan data kenyataannya atau tidak gitu. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di sini ada data nyata di minggu ke-6. Ini adalah hasil data kenyataan di minggu ke-6 yang kita dapat dari pemilik toko gitu. Ini adalah rincian di minggu ke-6 di hari pertama sampai hari ke-7 hingga totalnya itu 616 gitu. Nah, di sini nilai SN atau UN tadi yang sebenarnya ada di lapangan itu sebesar 616 gitu. Kemudian untuk nilai jumlah kumulatifnya dari minggu 1 sampai minggu 6 itu hasil nyatanya itu 3.339. Nah, ini adalah data nyata yang terjadi di lapangan. Maka kita tuh akan membandingkan gitu. Apakah perhitungan kita tadi menggunakan deret itu dengan deret nyata ini, dengan kenyataan nyata ini sesuai atau tidak prediksinya, melesat jauh atau tidak. Kita lanjut ke ini, perbandingan prediksi PS data nyata. Ternyata guys, hasil prediksi deret hitung yang kita hitung tadi itu SN-nya, ini untuk SN-nya, ini penjualan minggu ke-6. Kita perbandingkan untuk SN-nya dulu atau UN-nya dulu. Nah, ternyata hasil dari prediksi deret hitung SN-nya itu selama di minggu ke-6 itu penjualannya 584,5 itu adalah hasil dari prediksi kita. Nah, prediksi ini yaitu ya sesuai dengan prediksi berdasarkan tren dunia rata-rata. Nah, sedangkan ternyata data realnya atau data nyatanya itu melesat lebih tinggi, atau dalam arti deret hitung ini terlalu rendah memprediksinya gitu. Kenyataannya bahwa di data lapangan itu terjual sebanyak 616 gitu. Nah, ini tuh penjualan aktual di lapangan. Ini 616 ini adalah penjualan aktual di lapangan. Berarti deret hitung ini tuh kurang bisa meneliti atau kurang bisa memprediksi lonjakan permintaan gitu yang terjadi di lapangan. Nah, di sini ada selisihnya guys, antara hasil dari deret hitung ke data nyata itu ada selisih 31,5, itu terlalu rendah. Berarti perhitungan prediksi dari data deret hitung itu terlalu rendah dengan hasil nyatanya gitu. Kemudian dilanjut dengan ini
total penjualan 6 minggu. Kumulatifnya dari minggu 1 hingga minggu 6. Nah, menurut hasil prediksi yang kita hitung tadi, itu tuh menghasilkan sebanyak 3.349,5. Nah, ini tuh ya total akumulasi berdasarkan tren dunia rata-rata gitu ya. Sedangkan ternyata data nyatanya itu terjual sebanyak 3.339. Berarti ini tuh selisih errornya sebanyak 10,5. Jadi prediksinya itu terlalu tinggi, tapi ini tuh lebih kecil daripada kesalahannya, errornya itu lebih kecil daripada SM tadi. Ini kan kalau GN kesalahannya lebih sedikit lah ya dibanding dengan SM tadi. Jadi ini adalah perbandingannya guys, ya mungkin walaupun tadi prediksi di SM itu jauh gitu, 31,5 tidak bisa memprediksi lonjakan permintaan, tapi di sini di total penjualan minggu ke-6 atau J6 itu prediksinya lumayan sedikit akurat ya, karena selisihnya di 10,5 aja, terlalu rendah dikit gitu. Kemudian pembahasan lebih lanjut mengenai mengapa ada perbedaan antara hitungan direct hitung dan juga data nyata itu berbeda, itu akan dijelaskan oleh Kak Ulan. Maka dari itu saya akan lanjutkan materinya kepada Kak Ulan untuk mempresentasikan pembahasannya. Terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Wanja Rutuluyu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Ya, di mana minggu pertama total penjualannya adalah 532 buah kelapa karet yang terjual. Minggu kedua total penjualannya adalah 518, mengalami penurunan karena pemilik toko tutup lebih awal. Minggu ketiga total penjualannya adalah 539. Minggu keempat total penjualannya adalah 560. Minggu kelima total penjualannya adalah 574, meningkat karena melonjaknya permintaan diakibatkan makannya santan kara, sehingga mau tidak mau konsumen beralih yang tadinya membeli santan kara menjadi kelapa parut. Next, dalam perhitungan menggunakan rumus deret itu, penjualan pada minggu ke-6 diperkirakan sebesar 584 buah kelapa. Namun pada kondisi nyata di lapangan, jumlah yang terjual mencapai 616 buah kelapa. Perbedaan ini terjadi karena data deret hanya memberikan estimasi berdasarkan pola sebelumnya, sedangkan penjualan asli dipengaruhi oleh kondisi di lapangan. Next, kelemahan metode deret hitung. Yang pertama, asumsi linearitas yang gagal. Model deret hitung mensyaratkan bahwa perubahan atau berbeda antara periode harus konstan. Data aktual menunjukkan pola yang fluktuatif, oleh karena itu penerapan formula deret hitung menjadi tidak valid untuk jenis data ini. Pengabaian faktor eksogen. Model ini sepenuhnya mengabaikan variabel di luar data historis. Model tidak dapat memperhitungkan atau menyesuaikan diri terhadap perubahan mendadak pada kondisi pasar. Oke, terima kasih untuk Kak Ulan Jahrantulunyu yang telah menjelaskan mengenai pembahasannya. Kemudian dilanjut dengan materi selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Kak Indri Alun Maulidia. Nah teman-teman, di sini aku Indri Alun Maulidia. Saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama itu definisi penjualan satuannya S6 584,5 memiliki selisih tinggi yaitu 31,5 dan dengan rangka lonjakan permintaan yang nyata yaitu 416 unit. Hal ini menunjukkan bahwa metode deret hitung tidak bisa diandalkan karena mengakibatkan perencanaan operasional di luar yang sensitif. Yang kedua itu definisi vokal akumulatif. Nilai itu 3.349,5 menunjukkan akumulasi yang sangat baik, hanya meleset 0,91%. Dari vokal nyata yaitu 3.339 unit. Ini menggunakan metode yang efektif untuk menentukan hasil volume penjualan vokal jangka panjang atau alokasi sumber daya secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada kenaikan saja minggu ke-6.
teman-teman, saya Sylvie Indriani akan memberikan saran kepada pemilik UMKM Kelapa Parut. Yang pertama itu ada catatan analisis semua biaya operasional lainnya yang mungkin belum tercatat seperti biaya pemasaran, air, dana perawatan mesin, agar laba rugi lebih kompleks. Yang kedua ada tentukan target laba bersih bulanan. Misalnya target margin 20% atau laba bersihnya 8 juta untuk memotivasi peningkatan ekspansi. Selanjutnya standarisasi stok puncak. Jadi kan rata-rata penjualan minggu ke-6 616 unit sebagai kapasitas produksi harian atau mingguan maksimal yang harus dipertahankan bahkan ketika Nusantara kembali normal. Selanjutnya ada secara eksplisit harga perkiraan kerugian pendapatan di minggu kedua 7.448.000 di minggu pertama dan dikurangi dengan 7.252.000 di minggu kedua. Dan penggunaan angka ini untuk membenarkan investasi pada karyawan pengganti saat pemilik berhalangan hadir. Oke, selanjutnya ada penggunaan metode yang lebih kompleks. Untuk prediksi jangka pendek yang sensitif, gunakan metode yang mempertimbangkan faktor waktu dan fluktuasi seperti time series, ARIMA atau reduksi linear dengan variabel independen, misalnya harga pesaing dan data cuaca. Selanjutnya ada integrasi data kualitatif. Sebelum inisiasi prediksi wajib mengintegrasikan informasi eksternal seperti berita kelangkaan Nusantara, kelangkaan musim, atau kegiatan promosi. Untuk menyesuaikan angka prediksi, membuat penyesuaian manual atau judgmental forecast. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Silvi yang sudah memberikan sarannya. Dan di sini kita bisa lihat ada daftar pustakanya. Terus di sini mungkin bisa dilanjut oleh Kak Dea untuk dokumentasinya. Silakan Kak. Teman-teman, ini ada dokumentasi kita saat observasi turun masuk lapangan. Dan next ini ada dokumen hasil laporan laba rugi dari si pemilik toko tersebut. Oke, terima kasih Kak Dea. Itu merupakan presentasi materi yang terakhir. Maka dari itu presentasi akan saya tutup. Maaf apabila ada banyak kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.